wassalatu sholihin wa malaikatikal muqarrabin syai'un lillahi lahul fatihah. Thumma ila musannifi hadzal kitab wa summa ila muassisi hadhil qaryah summa ila muassisi hadzal masjid wa summa ila jami'i man istama'na hana bisababihi wal ajli summa ila jami'i abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ajdatina wa ikhwanina wa akhwatina wa aqribaina wa ahibbaina wa ustadina wa ustadatina wa asatidatina wa jami'i man lahu haqqun huququn wajibatun alaina wa alaihim wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala rafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Saliko tema yang ke-43 halaman 65, anggota tubuh lawan jenis yang terputus. Misal enten tiang kecelakaan drijine tugel, terus awake dhewe nulungi juga drijine niku. Juga drijine. Nah, iki drijine niki wis pedhot untuk awake niki rembatane wudu napa mboten. Menyentuh anggota tubuh yang terputus dari jasad bisa membatalkan wudu jika masih disebut anggota tubuh lawan jenis. Jadi ketika niku tasih jelas niku anggota tubuhnya lawan jenis, kados niku drijine, jelas drijine tiang niku sing kecelakaan. Jika sudah tidak disebut anggota tubuh lawan jenis, maka tidak membatalkan wudu. Contoh, sing kecelakaan wong loro, wong loro, manten-manten ada anggota tubuhnya yang terputus. Nah, kan bener semeret nih. Iki sing tek sapa iki? Mamane ngoten kulit, misalkan ngoten nggih, kan mboten ketok. Tek sapa iki? Joko. Niku mboten batalno wudu. Tapi nek niku jelas gadane lawan jenis membatalkan wudu. Dados letak ukuran jelas utawa tidak jelas itu nggih secara urfi pun secara umum. Umumnya jelas teh lawan jenis apa mboten mawon. Jadi ketika sing kecelakaan beruang sitok dan iku lawan jenis ya otomatis niku teh lawan
jenis. Keterangan saking kitab Al-Bajuri juz 1 halaman 69. Wala yuqidu al-udu al-mubanu lan boten batalaken wudu anggota tubuh ingkang sampun ucul saka awake. Walau wajad juz amro'atin, umpama enten tiyang jaler nemokno anggota tubuhe tiyang estri, fa ingkana bihaisu yutlaku alaihi ismul mar'ati naqad, umpama anggota sing protol niku wau tasik diarani anggota tubuhe tiang estri niku, maka membatalkan wudu. Wa illa fala, umpami boten-boten nggih boten batalaken wudu. Iki pun jelas tadi, pokoke sekira sing ucul saka awak niku wau miliknya lawan jenis, diketahui miliknya lawan jenis, ya berarti membatalkan wudu. Nek boten nggih berarti boten batalno wudu. Berikutnya, menyentuh gigi, kuku dan rambut. Menyentuh gigi, kuku dan rambut, maksudnya lawan jenis, tidak membatalkan wudu. Menyentuh gigi, kuku dan rambut kanggene lawan jenis boten batalaken wudu. Dan ini pun napa namine pun gamblang, karena yang membatalkan wudu itu adalah iltimasul basaroh, persentuhan kulit. Jadi misalkan jempol rambute, kukune, atau untune, dan ini betul kulit, betul termasuk kulit. Dipertegas tengene kitab Al-Bajuri juz 1 halaman 69. Saniha, kaping kalene perkara sing batalno wudu, ayakuna bil basaroti, jempokan sing batalno wudu niku jempokan sing damel kulit. Bil basaroh damel kulit. Fa kharaja asy'aru wasinu wadhufru, mila dipun jabaaken, dikecualikan rambut, kemudian gigi, kemudian kuku. Fala naqdo bi syai'in minha, boten batalaken jempok salah setunggale perkawis niku wau. Dadi kuku, rambut, untu. Bi khilafil azmi idza kusita fa innahu yuqidu, benten kalih balung ketika kulite niki ngelompok. Jadi jempok balung niku batalaken wudu, karena tulang itu tergolong yang ada di bawah kulit, tergolong yang ada di bawah kulit. Jadi misalkan kulitnya mengelupas, ketok balungnya, jempok balungnya, niku batalno wudu. Tapi untuk gigi, kuku dan rambut niki boten batalaken wudu.
Misalkan ya, bapake ngelus-ngelus rambute ibuke, mamane ngeten nggih. Mboten napa-napa niku mboten batalaken wudu. Mboten batalaken. Nggih benten malih nek sampai ser-ser mamane nggih. Lah niku maneh nggih urusan. Dadi niki murni menyentuh kulitnya, menyentuh kukunya atau menyentuh giginya. Misalkan sik untune sampean gembu apa atos. Ngoten nggih cekel ngeten. Niku gak batal no? Gak batal. Oh, oke. Lah kan pun rapi to, Derek. Pun simak. Pun. Ini pun lagi praktek nih. Jadi mboten batalaken. Berikutnya yang ke-45 menyentuh jin. Lah ini. Jadi bersentuhan dengan jin. Niku batal wudu napa boten? Menyentuh lawan jenis meskipun dari golongan jin adalah membatalkan wudu. Niki kanggene sing napa sing saged menyentuh. Kan tidak semua nggih, tidak semua orang nek kanggene sing boten ngertos lan sak pinunggalane maksud ditobruk ya mboten napa-napa gak ngerti gitu. Sing gak ngerti apa. Keterangan saking kitab Nihayatul Muhtaj ala Syarahil Minhaj. Ulama itu canggih teng mriki niki. Dadi sampai barang sing gak kepikiran niku dibahas. Kenapa? Karena mungkin kanggone awake dhewe sing tidak bersinggungan dengan jin nggih gak terlintas sama sekali, tapi kanggone sing bersinggungan dengan jin sangat memungkinkan sekali. Bahkan sampai ada kan napa istilahnya pernikahan antara jin dan manusia ya. Sampai enten sinetrone barang ngono. Tenggene kitab Nihayatul Muhtaj dipun terangaken ngeten. Qauluhu iltiqa'u basyaratayi rajuli wal mar'ati. Penjelasan tentang persentuhan kulit laki-laki dan wanita. Jadi dari kata-kata persentuhan antara laki-laki dan wanita, persentuhan kulit antara laki-laki dan wanita. Mereka dipun terangkan qala minra. Imam Ar-Ramli dawuhaken hiya samilatun lil jinniyah. Jadi wong wedok sing dimaksud teng mriki niki juga termasuk jin wanita. Wa huwa kadzalika intahaqqaqa kaunul malmumasi minal jinni unsa minhum. Hukumnya demikian, maksudnya membatalkan wudu, persentuhan kulit antara laki-laki dan wanita jika nyata bahwa yang disentuh adalah jin wanita. Nanti ketika nyata-nyata memang betul-betul sing dijempok niku jin wanita, kanggone wong lanang, kanggone wong wedok nggih nyata-nyata yang disentuh jin laki-laki. Kama annahu yajuzu tazawwujul jinniyati khilafan libatin. Sebagaimana bolehnya menikahi jin wanita. Jadi memang boleh wong lanang itu rabi kalau jin wedok oleh. Tapi nggih gak ono surat nikahe. Mudine sapa mudine iki? Khilafan libatin, pendapat ini berbeda dengan sebagian ulama. Jadi sebagian ulama menyatakan tidak sah. Jadi memang Nihayatul Muhtaj ini
kitab Imam Ar-Romli ini menyatakan memang boleh, tapi sebagian ulama yang lain menyatakan tidak boleh. Li usrihi li ta'adzurihi mungkin enten syarat-syarat yang di situ tidak memenuhi kriteria. Sampai cara pembahasan tengene kitab niku nggih bagi ulama yang tidak memperbolehkan saksine sapa. Misalkan yang pihak jinnya itu laki-laki, misalkan nih saksine teko menungso lah, saksine kan guruh sing calon mempelai putri saja utawa semerep waline tok. Lah ketika waline angkah tuka wazawat tuka mahtubatakal kok bintune kan gak krungu kan saksine gak ero. Kalau misalkan dari sisi jinnya itu yang wanita, saksinya kan bener semerep. Ketika angkah tuka wazawas tuka, lho kok moro-moro sing lanang qabil tu nikah itu angkah tukane kapan kan ngono. Jadi banyak perincian-perincian ketika diperbolehkan antara laki-laki dan wanita dari golongan manusia dengan jin menikah itu akan sulit. Tapi pendapat yang menyatakan boleh juga tidak serta-merta boleh, ngono tok mboten. Bolehnya niku nggih kriteria. Ketika memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Makanya cara digambarnya ya apa syarat rukun pernikahan. Nggih, mungkin hadirnya napa namine 4 orang mulai dari wali, kemudian calon mempelai, suami, kemudian 2 orang saksi dalam satu tempat. Nah ini mungkin prakteknya kayak gini kok saksi ini pripun saksi ini kedudukannya kan menyaksikan pada kedua belah pihak. Pada pihak wanita ada sisi wali, ya, pada pihak laki-laki mempelai pria. Lah nggih waline jin. Lah saksine kan gak ero. Waline ngomong angkah tuka wazawat tuka kan gak ero saksine. Nah, mungkin bahasa niku lah cara digambare boleh itu ketika ngoten niku dadi jine niku iso mewujudkan diri, ya kan ngoten nggih. Nah, makane mboten mutlak moro-moro boleh. Kan kadang-kadang orang kan ngomong, "Loh, iki lek mengikuti pendapat yang menyatakan boleh ini nanti bagaimana?" Misalkan, gini kok tetap harus memenuhi kriteria syarat dan rukunnya nikah. Ngeten. Karena kan mungkin sering kita mendengar fulan niku duwe bojo jin. Misalkan ngeten nggih. Terus ketika ditanya, "Dhisik rabine ya apa?" Pasti nggak ada yang tahu seksine sapa. Ya pasti nggak ada seksine. Berarti kalau disimpulkan, ya itu berarti pernikahan yang tidak sah. Ngerti lho? Terus nopo nate kejadian, apakah pernah didengar pernikahan antara jin dan manusia yang memenuhi syarat pernikahan? Belum pernah mendengar. Kan ngeten. Tapi kalau napa nggih seorang manusia yang memiliki istri jin niku kita mungkin sering nggih lho. Ya, sering ngoten. Nah, jadi kebolehan itu bukan mutlak terus pokoknya oleh berarti napa namanya halal. Ya dalam artian pernikahannya nih harus tetap memenuhi syarat dan rukunnya. Betul. Moro-moro oleh ngoten. Ngoten. Iki kersane mboten awake dhewe salah tangkap. Loh, kok enek sing ngolehno. Bahkan Imam Ar-Romli secara tegas menyatakan boleh, tapi gini kok diiringi dengan harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Lah untuk memenuhi syarat dan rukunnya niku sing angel ngoten lho, angel. Jadi jin menampakkan diri niku juga mboten gampang lho.
Mboten gampang, mboten kok kabeh jin itu iso menampakkan diri ngoten. Wah, lek kabeh jin iso ngono lho ya. Akeh wong girap-girap lah. Mboten. Makane wong kula niki anu nggih, napa niku? Alumni nggih, alumni praktisi ruqyah istilahnya ngoten nggih. Kula niku sian peruqyah. Larene berkontak kober. Akeh njaluk tulung terus gak kober, akhirnya wis leren ae. Niku setuju bahwa orang yang bisa melihat jin itu orang lah itu sangat setuju karena ada kemungkinan seseorang bisa melihat jin itu, jadi orang itu lemah dalam kondisi fisik sehingga dia itu setengah masuk ke alam jin. Dan yang ia lihat itu juga jin yang setengah masuk ke alam manusia. Kalau manusia masuk ke alam jin, jin masuk ke alam manusia itu barang sing wangel nih. Barang sing angel nih. Nah, saat ini misalkan gitu, lu kan enten itu indigo, orang yang bisa melihat jin. Ya, oke lah misalkan bener-bener ono indigo yang bisa melihat jin. Nah terus seksine apa ya kon boleh indigo liyane kuwi. Terus kemudian ketika indigo itu bisa melihat jin mau menikahi jin itu, kira-kira jin kuwi kok kon nekake bapake ini sapa gak? Wong jin itu nggih mboten jelas. Gak kaya menungso. Jadi bapake sapa ngoten lho. Jadi meskipun tengringi Imam Romli menyatakan boleh itu sangat sulit untuk digambarkan praktek pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun ketika itu antara jin dan manusia. Bihilafima lau syakka fi unusatil malmusi minhum illa nakdo bisaki. Benten kalian umpama sampean jempok jin tapi sampean mboten semerep iki sing tak jempok iki jin lanang apa jin wedok misalkan ngoten. Karena tidak membatalkan wudu sesuatu yang masih bersifat ragu. Ragu niku memang ada di tengah-tengah nggih. Iku mau kita jempok iki lanang apa wedok, itu namanya ragu. Berbeda kalau dzon. Dzon itu dugaan. Kalau dugaan itu sudah di atas ragu. Jadi ragu, menduga, meyakini. Lek dugaan itu ngeten. Koyoke. Lah lek koyoke iki jenenge dugaan, mboten ragu. Koyoke sing tak jempok mau lanang niku berarti dugaan. Lek dugaan niku berarti wis dhuwure ragu. Koyoke sing tak jempok mau wedok berarti batal. Tapi kalau kalimatnya iki mang sing tak jempok mang lanang apa wedok, lah niku jenenge ragu, ngoten 50-50. Nggih. Sami kalih tiyang ragu ngentut. Nggih. Misalkan aku mau ngentut apa durung ya? Ngeten ya. Ngentut apa durung ya? Itu namanya ragu. Maka yang dihukumi durung. Kenapa? Karena keraguan itu sama sekali tidak bisa dijadikan penguat. Betul. Aku mau ngentut apa ora? Ya ora. Tapi nek kalimate aku mau koyoke ngentut. Lah nek ngeten iki berarti wudune batal. Kenapa? Karena sudah kedzon. Ngeten. Dugaan.
Paham nggih? Nah, jadi gak ono istilahnya gak jelas niku mboten enten. Dadi yang gak jelas niku nggih tenggene ragu niku. Kalau ragu niku tidak membatalkan la naqdo bisaki. Karena wudu tidak dapat batal hanya dengan keraguan. Jadi dengan keraguan saja itu mboten menjadikan wudunya batal. Berikutnya, menyentuh mayat lawan jenis. Ini sering terjadi, misalkan ngeten nggih. Jenazah tiang estri. Yang memandikannya pun juga tiang estri. Cuman kadang-kadang yang jadi masalah memindahkan jenazah. Mantun didusi gitu, dipindah saking napa alat pemandian jenazah tenggene napa namine dipak sing pun disediakne, misalkan ngeten ajeng dikafani. Niku kan berbagai macam, ya ono sing memang orang-orang perempuan itu yang membawa ke situ, ono kalane sing nggawa wong. Gitu nggih. Sementara ketika mantun dimandikan niku namung ditutup. Mboten dibalut. Mboten istilahnya apa nggih? Dibalut kali sewek ngoten. Akhirnya ketika digawa ngisor ngeten dibopok lah kejempok kulite mayit sing junjung wong liya, wong jenenge wong lanang. Kula mboten semerep nek teng mriki mayit perempuan mantun dimandikan ketika dipindah itu sing pindah sinten? Wong lanang nggih. Lah niki contone lah. Utawa pas wis diblebet ngeten dijunjung ternyata ujung. Lah kadang-kadang kan ujung kakinya niki kejempok. Kinten-kinten potensi terjadi mboten? Ya, potensi terjadi. Nah, ketika terjadi seperti itu bagaimana? Niki saged jawab. Saged jawab. Menyentuh mayat lawan jenis membatalkan wudu, namun tidak membatalkan bagi mayat tersebut. Paham nggih? Jadi mayite gak apa-apa. Padahal ngono sing kaku gitu, kaku. Kejempok imam, kejempok. Dusi maneh. Ndak masalah. Jadi kewajiban mayit itu dimandikan. Ketika sudah dimandikan sudah selesai. Bodheke kejempok misalkan nggih. Wong lanang liya utawa macam-macam lawan jenis nggih. Ndak ada masalah. Ndak ada kewajiban untuk memandikan kembali, itu ndak ada. Cara obatal niku sing batal sing urip. Wes, jadi ketika enten kasus seperti ini gak usah bingung. Waduh tak junjung ini tibae tak kira mau dibuntel. Kan kadang-kadang menurut saya untuk habis dimandikan bukan dibuntel mergo untuk mempermudah ketika mau dikafani. Jadi ketika ditekek plek itu garek juga langsung dikafani. Lelek dibuntel, mantun dimandikan dibuntel, arepe dikafani ndak tak glundung ning maneh kan ngoten kan. Dan sementara si junjung wong lanang. Wes. Jadi nek ngerti dasare ngeten iki penak. Gak ngerti dasare geger dhewe, kejempok iki mang. Lah terus apa? Embuh. Lah terus apa? Mang didusi maneh. Wah, dus maneh. Sing kedusi wis mulih. Bingung wis karepe dhewe. Ndak masalah. Keterangan saking kitab Fathul Mu'in, matane kitab I'anatul Talibin. Warabi'uha, perkawis ingkang batalaken wudu ingkang nomor sekawan.
talaki basarotai dzakarin wa unsa. Gini ku jempokane kulite wong lanang kaliyan wong wedok walau bila syahwatin, meskipun persentuhan kulit niki mboten enten syahwat, niku tetep batalno wudu. Pokoknya persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram meskipun mboten syahwat niku batalno wudu. Misalkan jenengan arep budal masjid dalam kondisi wudu, semerep enten wong edan, misalkan ngeten nggih, enten wong edan tiba, terus jenengan tulungi, kebetulan lawan jenis. Kan rata-rata lek karo wong edan kan mboten nyawati gitu. Niku tetep batalno wudu, tetep batalno wudu. Wa ingkana ahaduma mukrohan, meskipun salah satunya adalah orang yang dibenci. Jadi ukuran ini betul masalah syahwat, termasuk wong sing dibenci. Dari wong sing dibenci kan gak mungkin ono syahwat untuk dibenci. Niku lho umpama terjadi persentuhan kulit laki-laki dan perempuan, niku tetep batalno wudu. Aku gak mungkin syahwatan nek karo dhek. Wis pokoke gak kira. Misalkan ngeten nggih. Au mayitan utawa sing dijempok niku mayit niku nggih batalno wudu kagene wong sing urip niku. Lakin layang wuduul mayiti, tapi ne boten batal wudune mayit. Lha wudune mayit mau boten batal apa maneh aduse. Kan dalam memandikan mayit kan disunahkan untuk diwudukan. Umpama mboten diwudoni pripun dimandikan tok? Ya mboten napa-napa ya. Malah gak ono hubungane blas. Wong diwudoni gak batal wudune kok. Jadi napa malih mengke temburi diputerangaken ketika ada hadas kecil dan hadas besar nih kanggo wong sing urip. Kemudian dia mandi hadas besar itu pun cukup punan meskipun tanpa wudu. Itu pun cukup. Selanjutnya tema yang ke-47, muntah bagi orang yang telah wudu. Berarti mantun wudu muntah. Niki batal napa mboten wudune? Niki sering tiang ingkang tangan. Jadi mantun wudu muntah. Keluarnya sesuatu dari selain dubur atau anus dan kubul atau kemaluan tidak membatalkan wudu, termasuk muntah. Jadi sing batal wudu niku adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, jalan depan sama jalan belakang, dubur dan anus. Dubur dan anus itulah tadi siji. Misalnya kemaluan depan dan belakang. Keluar sesuatu dari selain itu niku mboten batalno wudu. Lah muntah niku lak metune kan teko dhuwur. Nggih kecuali kalau muntaber. Kalau muntaber ya berarti batalnya wudu ya karena bernya itu, bukan karena muntahnya. Kan itu ya karena bernya itu. Keterangan saya kitab Kifayatul Ahyar juz 1 halaman 57. Wa qauluhu ma kharaja minas sabilain. Ungkapan sesuatu yang keluar dari dua jalan. Uhturiza bi amma idza kharaja min ghairihima. Dikecualikan darinya apa yang keluar dari selain keduanya.
Kal fasdi, seperti fasdu, wal hijamati bekam, wal qoi dan muntah, wanah mindzalika dan semisalnya. Fa innahu la yunqitul wudu, maka itu tidak membatalkan wudu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawaddo, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dan sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Walam yazid ala ghusli mahajibihi, dan tidak menambah basuhan pada basuhan area bekamnya. Jadi ketika dibekam itu wudunya biasa normal. Mboten kok sing dibekam terus malih basuhe ping 5 mboten, ping 3. Jadi keluarnya sesuatu dari selain 2 jalan itu muntah, keluar darah dan lain sebagainya, termasuk contoh itu fasdu, bekam itu kan sudah keluar sesuatu dari tubuh kita. Wis padha karo wong keringetan niku pun sami to. Niku mboten batalno wudu. Mboten batalaken. Ternyata lek dionceki niku perkara-perkara sing membatalkan wudu niku anu nggih, unik-unik maksudnya nggih. Yang kalau kita bisa mengulik itu kan banyak permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, karena memang ingkang kula kumpulaken teng mriki niki permasalahan-permasalahan yang sering muncul di tengah-tengah masyarakat yang rata-rata masih belum paham. Berikutnya menyentuh saudara ipar. Menyentuh saudara ipar. Jempol IP, dulure bojo. Jadi misalkan kita punya saudara ipar yang lain jenis. Menyentuh saudara ipar tetap membatalkan wudu meskipun dihukumi mahram, karena bukan termasuk mahram yang selamanya. Ngeten. Bagi laki-laki, saudara ipar itu tidak boleh dinikahi, tapi tidak boleh dinikahi itu selama istri sampean masih ada. Ketika istri sampean itu tidak ada, misalkan meninggal dunia atau dicerai, maka boleh untuk menikahi saudaranya. Kalau dalam istilah fikih ini disebut dengan mahram muakkad. Jadi orang yang haram dinikahi ada waktunya. Nah, sementara yang tidak membatalkan wudu itu adalah mahram yang muabbad, mahram yang selamanya menjadi mahram. Anak kandung itu haram dinikahi selamanya. Orang tua kandung itu haram dinikahi selamanya. Mertua itu juga haram dinikahi selamanya. Lah, yang haram dinikahi selamanya inilah yang tidak membatalkan wudu. Kalau saudara ipar itu haram dinikahinya itu sementara, ketika masih ada istri. Ketika istri sudah tidak ada, boleh nggak dinikahi? Boleh, berarti tidak muabbad. Memang mahram, tapi mahram yang muakkad, mahram yang sementara. Lah, mahram yang sementara niki tetap membatalkan wudu meskipun tidak boleh sama nikahi. Oke, mahram itu artinya tidak boleh dinikahi. Haram dinikahi. Nek wong Jawa ngarani muhrim niku lho. Haram dinikahi. Keterangan saking kitab Al-Bajuri juz 1 halaman 70. Fa kharaja bi qaulihim ala ta'bidi ukhtu zaujati wa ammatuha wa khalatuha fa inna tahrimahunna laisa ala ta'bidi bal min jihatil jam'i. Jadi dikecualikan pada ungkapan para ulama mahram selamanya. Ini mahram selamanya, ini mahram yang tidak membatalkan wudu.
Ya, dikecualikan adalah saudara perempuan istri, saudara perempuan dari ayah istri atau bibi ipar, dan saudara perempuan dari ibu istri atau bibi ipar. Itu juga tidak diperbolehkan ya, karena kemahroman mereka tidak selamanya. Namun dari sisi tidak boleh dikumpulkan dalam satu pernikahan dengan istri. Jadi yang nggak boleh itu hanya dikumpulkan dalam satu pernikahan dengan istri. Ketika tidak dikumpulkan dalam satu pernikahan dengan istri, ya tidak apa-apa. Ini kalau misalkan istrinya sudah meninggal atau istrinya sudah dicerai, menikahi boleh. Jadi kemahromannya itu terbatas, ngeten selamanya. Benar, mugi-mugi niki saged dados keterangan ingkang manfaat barokah untuk tema yang ke-49 akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Jadi mriki menawi wonten ingkang badhe tanget kula sumanggaken. Betul enten? Nggih, monggo. Menyentuh rambut yang tidak membatalkan wudhu itu hanya apakah untuk istrinya saja atau bisa untuk orang lain. Kalau orang lain yang dimaksud itu keluarganya, ya ibunya atau saudaranya, ya sama saja, tidak ada masalah, boleh. Tapi kalau orang lain yang dimaksud itu tetangganya, ya tidak boleh. Ya ngelus-ngelus rambutnya tonggone lapo ya. Kalau orang lain, kan bahasa orang lain itu kan maknanya kan luas kan katanya. Kalau orang lain yang dimaksud itu masih keluarga kita, adik kita, misalnya di kakak kita atau ibu kita, tidak ada masalah. Benar. Tapi rambutnya tonggo bisa jadi masalah gitu. Ngerti? Ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan pencerahan kangge kula dengan sedaya yang selama ini masih belum tahu, ya sekarang sudah tahu, bahkan sak dasare pun semangat. Mugi-mugi terus memberikan manfaat. Amin. Allahumma ini al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an wa rzuqna rahmatan min Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.